Teman-teman, kalau kita melihat video-video yang beredar di media sosial, di X, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube, atau di platform-platform media sosial lainnya, ketika ada Bapak Jokowi muncul di situ, berita-berita tentang Pak Jokowi, ini banyak yang sewot, gitu ya. Apalagi ketika muncul wajah Pak Jokowi, dipuji-puji oleh pendukungnya, komentator-komentator ini pasti mengatakan, ini orang gila kekuasaan, ini orang mau berkuasa terus, ini tukang tipu, ini bla 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 bla. Bahkan ketika Bapak Jokowi dikunjungi oleh masyarakat ke rumahnya, komen mereka gimana? Ini rakyat dimobilisasi, dibayar, dikasih kaos, ya memang benar dikasih kaos ya, dikasih uang amplop. Jadi cerita-cerita bohong itu terselip di dalam ucapan-ucapan komen mereka gitu. Tetapi ketika ada pensiunan Wapres contohnya Bapak JK gitu, memanggil tokoh-tokoh di dalam satu ruangan, dikasih makan, itu dilakukan terus-menerus, nggak ada yang komplain, nggak ada yang protes. Kayaknya dunia medsos tenang-tenang aja gitu. Tapi kalau wajah Pak Jokowi yang muncul, ramenya itu hujatan sampai isi perut itu keluar semua, itu yang sudah mereka makan keluar semua. Makanya mulut mereka itu rata-rata busuk semuanya itu. Karena menceritakan kejelekan-kejelekan dengan ucapan-ucapan kasar. Kalau Pak JK coba kayak begini, ada yang komen nggak dari mereka? Jadi kalau kita komentarin Pak JK, pasti kita nanti bahaya karena kita akan dilaporkan ke polisi. Katanya kita membuat gaduh, katanya kita memfitnah dan lain-lain. Jadi ini bukan soal fitnah, bukan soal membuat gaduh. Ini adalah rasa keadilan di dalam pemberitaan media sosial. Saya ingin ada keadilan. Kalau kalian membenci Pak Jokowi dengan alasan Pak Jokowi masih eksis di dunia medsos ataupun media mainstream, harusnya kalian juga keberatan kalau ada orang pejabat yang sudah pensiun eksis terus. Keberatan dong kalian. Kok enggak? Bagi kami pendukung Bapak Jokowi, eksistensi Bapak JK itu tidak mengganggu, biasa-biasa saja. Tapi kenapa bagi kalian eksistensi Pak Jokowi sangat mengganggu? Kenapa? Saya mau tanya ini, kenapa kalian terganggu dengan eksistensi Pak Jokowi? Takut? Kalian takut dengan keberadaan Bapak Jokowi di dunia medsos? Takut kalian nanti 2029 jagoan kalian kalah lagi? Kapok kalah lagi? Kalah sudah berapa kali kalian itu? Udah 3 kali loh. Kalah kalau sudah 3 kali itu namanya bukan kalah. Bodoh kalian itu. Kalian bodoh memilih pemimpin yang kalah terus. Artinya kalian tidak bisa membaca selera rakyat. Kalian harus tahu selera rakyat seperti apa. Ya. Jadi tidak bisa kalian menjual agama. Di negara kita kalian tidak bisa menjual agama. Itu yang harus dicamkan. Jangan lagi-lagi kalian menjual agama. Kalian pasti akan kalah. Karena umat Islam sebagian besar tidak suka agamanya dijual-jual. Tidak suka ayat-ayatnya dipamer-pamerin untuk pembenaran. Kami hanya mau ketika kami bermain politik, ya politik. Tidak perlu kami menggunakan identitas kami. Kami ingin bersatu dengan siapapun yang berbeda agama. Kami ingin bersatu. Menyatukan suara, mendukung orang baik. Tidak seperti kalian. Kalian kan ini kan agung-agungkan golongan kalian yang menurut kalian sehati. Tapi 2024 kita bisa ngelihat kok golongan kalian itu seperti apa. Ada Tom Lembong di situ yang dulu kalian benci karena Tom Lembong mendukung Pak Jokowi, kalian benci. Ketika Tom Lembong tidak mendukung Pak Jokowi, kalian elu-elukan. Bahkan kalian rela mati ketika Tom Lembong dipidana. Kalian marah-marah, ngamuk-ngamuk di pengadilan. Merelakan jiwa raga kalian untuk orang yang bukan beragama Islam. Sementara dulu ketika saya membela Ahok, apa yang keluar dari mulut kalian? Saya dituduh kafir, saya dilaknat. Semoga katanya DJ bersama Ahok di neraka. Kalau sekarang saya balik, semoga kalian di neraka bersama Tom Lembong. Sakit nggak hati kalian? Wahai ante-ante FPI HTI yang membela Tom Lembong di pengadilan. Kembali lagi, orang-orang yang sudah pensiun seperti Bapak Jokowi, apakah ada larangan untuk tidak beraktivitas di dunia medsos? Apakah ada larangan bahwa kami pendukung Pak Jokowi tidak boleh menampilkan Pak Jokowi, memuji Pak Jokowi, membela Pak Jokowi? Sementara kalian masih saja mencari-cari kesalahan Pak Jokowi.
Apakah kalian pikir kalau kalian melakukan itu kami harus diam saja? Hah? Nggak adil dong. Jadi, kalau nama Pak Jokowi tetap berada di atas, kalian nggak usah panik. Tidak usah komen-komen kalian ini mengatakan bahwa kami ini penjilat. Kita ini sama-sama berjuang. Berjuang sesuai jalur yang kita anggap benar. Kalian perjuangkan saja Anies Baswedan. Orang PDIP, perjuangkan saja PDIP kalian itu. Banteng. Ya. Jadi tidak usah kalian itu panik melihat PSI semakin besar, semakin banyak yang menyukainya. Kemudian melihat pendukung Pak Jokowi solid, eksis, nggak usah kalian panik. Kemudian kalian nyaru-nyaru menjadi relawan Pak Jokowi dan menghancurkan kami. Supaya kesolidan kami ini menjadi renggang. Saya kan tahu orang-orang dari kubu Banteng yang menyusup ke kubu relawan Pak Jokowi kemudian ngacak-ngacak. Saya tahu. Saya sudah tahu ciri-cirinya. Ada juga orang yang dari luar masuk ke PSI, kemudian diacak-acak PSI. Ada. Makanya jangan heran ketika Grace Natali dipolisikan oleh Yusuf Kala, PSI lepas tangan. Karena apa ya? Karena memang kita pendukung Pak Jokowi sangat ditakuti oleh mereka. Kita nggak boleh solid, kita tidak boleh menang lagi. Jadi sejak sekarang karena mereka gagal untuk mencari kesalahan Pak Jokowi, kejelekan Pak Jokowi, mereka gagal mendowngrade Pak Jokowi, mereka akan berusaha menghancurkan kekuatan-kekuatan Pak Jokowi, baik di perkumpulan relawan-relawan Pak Jokowi maupun di parpol-parpol yang mendukung Bapak Jokowi, Mas Gibran. Ide beliau untuk menghibahkan studio alam di Desa Gemplong di Kabupaten Sleman. Tulisan di sini Gemplong. Yang benar? Gamplong. Coba lihat sini maju. Sini maju. Gamplong. Yeah. Yang benar? Bentar, okay. Yang benar? Gamplong, Pak. Gamplong. Kecamatan? Kecamatan Moyudan, Pak. Kecamatan Moyudan. Kabupaten? Sleman. Sleman. Coba ingin baca. Gemplong, Pak. Oke, Gemplong. Sekretaris Bapak sing salah. Jadi sekretaris saya yang keliru, menseknek yang keliru. Monggo. Nggak dapat sepeda, Pak. Dapat sepeda, masa hanya jujur baca gini dapat sepeda gimana sih? Biasanya nama-nama ikan loh, Pak. Begini, Tongkol, Pak. Oke, sisan. Nah, di sini dulu. Oke. Nama saya Muhammad Soleh, Pak. Mas Soleh, pun. Tadi jenengan saya lihat berteriak pertama, bukan apa tadi saya bacanya? Gemplong. Bukan gemplong Pak, tapi gamplong. Sama aja diributin. Tapi memang betul, memang harus diluruskan kalau keliru. Yang benar gamplong, ya pun gamplong. Sekarang urusan gamplong ngerampung ya. Tadi minta urusan ikan. Urusan sepeda, Pak, bukan. Begini. Nah, di dalam laut banyak ikannya. Nah, tadi dia minta dites, belum tentu bisa. Sekarang sebutkan 10 nama ikan, belum tentu bisa. Saya janji saya beri hadiah sepeda, udah. Tapi 10 nama ikan harus benar. 1, Hiu. Tongkol, Pak, tongkol. hiu. 2, tongkol. 3, Nir Arwana. arwana. 4, Lele. 5, Bandeng. 6. Tongkol lagi. Apa namanya? Ikan asin. Sudah apa namanya? Ikan asin itu apa? Nggak ada. Ikan kalau di laut pasti asin. Udah mulai bingung. Wader, betul. Ya, wader. 7. Kecebong. Apa namanya? Lepung itu bukan ikan. Itu anak kodok. Yang panjang-panjang itu ikan pedang. Ikan pedang lah. Ada nggak ikan pedang? Ada di pasar, ada. Bener, yang panjang. Nggak ada, ibu bilang nggak ada. Yang panjang itu loh, Pak. Nggak ada, saya belum tahu juga. Ikan pedang itu apa? Yang panjang, Pak. Yang panjang, jangan yang panjang. Ikan pedang ada enggak? Belum ada yang dengar. Ikan pari. Ikan pari, betul. Oke. 8. Ikan. Udah mulai bingung ini. Bukan, nggak bingung, Pak, nginget-nginget di kepala ini. Ya, bedanya apa bingung sama inget-inget. Ya. Ikan water sudah, lele sudah, nirwana sudah. Udah. Udah. Sidak sudah. Ikan apa? Sidak belum, 8, betul. Ya. Ikan. 9, kurang 2, udah 2. Ya. Tambah lagi 2. Ikan yang di dekat-dekat sini aja kan banyak. Ya. Ikan belut, apa namanya? Ikan belut, Gabus, ikan gabus. Ikan gabus 9, 1 Ya. lagi. Ikan gabus, ikan. Udah bingung. Bawa. Ikan bawah dah.
Ya, makasih. Sepedanya mana Pak? Saya nggak bawa sepeda, tapi saya janji besok pagi sudah sampai di rumah. Yes. Silakan.